Ya, selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Kali ini kita akan membahas bagaimana distribusi sampling dari rata-rata sampel. Yang mana distribusi sampling X bar itu dijelaskan oleh yang namanya teorema limit tengah, central limit theorem. Ya, kita akan pelajari ya di sini. Ini baru untuk X bar, nanti untuk statistik-statistik lainnya juga ada distribusinya ya. Central limit theorem. Bunyinya seperti ini. Misalkan X1, X2 sampai Xn adalah sampel random berukuran N, diambil dari populasi dengan rata-rata dengan min mu. Min ini populasi ya, min populasi mu, dan variansi yang kita ketahui sigma kuadrat. Nah, misalkan X bar besar ya, X-nya besar adalah rata-rata sampel. Maka bentuk limit dari distribusi sampling X bar itu adalah sama dengan Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Saat N mendekati tak hingga adalah merupakan distribusi normal baku. Ya, jadi bentuk ini, bentuk Z sama dengan sekian ini adalah merupakan distribusi normal baku. Ya, ternyata seperti itu. Jadi distribusi sampling X bar jika kita ambil N-nya tak hingga, maka adalah merupakan berdistribusi normal. Ya. Nah, yang perlu kita catat tadi di sana, di pernyataan itu tidak ada asumsi distribusi apapun. Ya, jadi mau populasi kita nggak tahu distribusi populasi kita, tanda tanya ya. Kita bisa bilang kalau rata-rata itu pasti berdistribusi normal saat N-nya tak hingga. Saat N-nya mendekati tak hingga ya. Jadi central limit theorem ini sangat berguna, dan inilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan inferensi statistik. Entah itu estimasi statistik, entah itu uji hipotesis, dan pengambilan keputusan statistik parametrik itu banyak yang hampir semuanya itu berdasarkan pada teorema ini. Ya, kalau kita lihat di sini, central limit theorem ini adalah yang menjembatani antara probabilitas dan statistik. Salah satunya adalah central limit theorem. Ya, dari random variable kita ambil random sampling, kita dapat sampel. Dari sampel ini kita tahu ada namanya distribusi sampling, entah itu untuk X bar, untuk S kuadrat, untuk dan lain-lain. Lalu dari distribusi sampling ini kita dapat satu nilai, inilah yang tercatat. Nilai yang tercatat di pencatatan kita ya. Bukanlah teori distribusi samplingnya, tapi suatu angka nilai yang kita dapatkan. Dari angka nilai yang kita dapatkan ini kita lakukan inferensi statistik untuk menebak parameter populasi. Seperti itulah ya. Nah, ini dasarnya kita bisa mengambil keputusan dari sampel. Kita bisa bilang populasinya juga sama kayak sampel. Itu adalah dengan central limit theorem. Dikenalnya sebagai ya rata-ratanya dari mean gitu. The meanest of mean. Rata-rata dari rata-rata. Jadi nilainya kita rata-ratakan. Central limit theorem ini adalah rata-ratanya rata-rata mu X bar. Ya, bagaimanapun bentuk distribusinya, distribusi rata-rata sampelnya akan tetap mendekati distribusi normal. Ya, ini contohnya. Misalkan bentuknya itu distribusinya adalah kotak. Kalau kita ambil sampling 2, kita bisa dapat nilai seperti itu ya, segitiga probabilitasnya. Kalau kita ambil N10, dia akan semakin ke tengah. Kalau N30, dia akan mengikuti bentuk distribusi normal. Sampai tak hingga nanti dia akan persis seperti distribusi normal. Nah, ini bisa bentuk lainnya lagi, distribusi probabilitasnya seperti ini.
Kalau kita ambil N-nya sama dengan 30, dia akan mendekati normal. Misalkan distribusi empirisnya itu miring, distribusi min-nya, distribusi rata-ratanya akan menjadi normal. Ya. Namun perlu kita ketahui bahwa sampel yang besar tidak selalu dapat kita peroleh dan tidak semua populasi berdistribusi normal ya. Nah, ini cara menanganinya gimana? Biasanya sampel di atas 25, 40 itu 25, 30, 40 itu udah cukup ya untuk mengasumsikan berlakunya central limit theorem. Nah, ini aturan praktis yang sering kita gunakan. Ukuran sampel itu sebaiknya lebih besar dari 30 sehingga kita bisa mendekati distribusi samplingnya dengan distribusi normal. Ya, semakin besar ukuran sampel semakin baik ya. Nah, ini catatan juga, jika suatu populasi adalah berdistribusi normal, kita sudah mengetahuinya, sudah dicek, maka rata-rata sampelnya akan berdistribusi normal untuk semua ukuran sampel N. Jadi tidak terbatas N di atas 30 ya. Seperti itulah penggunaan central limit theorem.